Oke, selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam fokus group discussion brand Tokopedia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felicia Kosasi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Saya akan memandu Anda sekalian pada fokus group discussion kali ini. Namun saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan tim saya, yakni Elisa Varianti, dan juga Esther Fania Aulia selaku notulen, dan Riko Nathanael selaku dokumentasi. Mungkin rekan-rekan bisa say hello dengan memberikan reaction. Oke, baik. Nah, di ruangan ini juga sudah hadir 4 orang peserta FGD. Mungkin peserta bisa memperkenalkan diri dulu dengan menyebutkan nama, domisili, dan umur. Bisa dimulai dari Angelin. Oke, halo. Jadi nama aku Angelin Yolanda. Aku tinggalnya di Pontianak. Umur aku 18 tahun. Oke, halo Kak Angelin. Oke, berikutnya bisa disusul dengan Kak Evan. Oke, perkenalkan nama saya Evan Kane, domisili di Tanggang, umur saya 20 tahun. Halo Kak Evan. Baik, berikutnya bisa disusul dengan Michelle Angelica. Halo semuanya, nama saya Michelle Angelica. Saya domisili di Bandar Lampung, umur saya 20 tahun. Oke, dan yang terakhir ada Kak Justin. Halo, nama saya Justin, domisili saya di Jakarta Barat, umur saya masih 19 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesediaan para hadirin. Sebelum masuk kepada sesi FGD, izinkan saya membacakan peraturan dan objektif daripada FGD ini. Mohon disimak dengan baik. Peraturan yang pertama, narasumber wajib menyalakan kamera atau on-cam selama kegiatan FGD berlangsung. Yang kedua, berbahasa dan berperilaku sopan dan santun selama kegiatan FGD berlangsung. Yang ketiga, narasumber akan menjawab pertanyaan moderator setelah pertanyaan selesai dibacakan, dan moderator mempersilahkan menjawab. Yang keempat, dilarang menjatuhkan opini atau pendapat narasumber lain. Yang kelima, dilarang berbicara dengan unsur sara. Yang keenam, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan produk kompetitor. Yang ketujuh, jika ada narasumber yang ingin menjadi volunteer untuk menjawab terlebih dahulu, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di bawah. Jika tidak, narasumber akan ditunjuk secara acak. Adapun objektif dari dilaksanakannya FGD ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah peserta FGD menggunakan aplikasi Tokopedia atau tidak. Yang kedua, mengetahui sampai sejauh mana Tokopedia berada di benak konsumen, apakah di level awareness, interest, search, action, atau share. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepercayaan peserta FGD terhadap Tokopedia. Dan yang terakhir, mengetahui positioning brand Tokopedia di benak konsumen, apakah top of mind atau tidak. Oke, sekian peraturan dan objektif dari FGD hari ini. Tanpa berlama-lama, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata marketplace? Mungkin jika ada ingin yang volunteer. Oke, jika tidak ada, mungkin bisa dimulai dari Michelle Angelica. Halo semuanya. Ya, jadi marketplace itu menurut saya tren bertransaksi pelanggan, khususnya di e-commerce ya. Menurut saya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Michelle. Mungkin bisa dari Kak Justin. Menurut saya itu marketplace itu sebagai sarana jual beli barang secara online. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Justin. Berikutnya mungkin bisa Kak Angelin. Oke, jadi menurut saya marketplace tuh pasar daring yang berbasis online. Baik. Oke, mungkin terakhir Kak Evan. Oke, kalau bagi saya, marketplace adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pedagang melakukan sebuah transaksi secara online. Oke, jadi jawabannya cukup beragam ya, dan bisa disimpulkan kalau jawaban paling dominan itu bahwa marketplace adalah tempat jual beli atau transaksi.
Oke, masuk kepada pertanyaan yang kedua. Apa sih perbedaan signifikan yang dirasakan ketika kalian berbelanja langsung di toko fisik atau offline store dan di marketplace seperti Tokopedia? Ada yang ingin menjadi volunteer? Oke, jika tidak ada, oke, Kak Michelle. Oke, baik. Kalau menurut saya, kalau kita berbelanja secara offline, kita bisa melihat produk tersebut, kita bisa memegang secara langsung apakah ada cacat fisik atau tidak. Namun, harganya tentu relatif lebih mahal. Ketika kita berbelanja di online store seperti Tokopedia, kita akan mendapatkan diskon dan juga voucher gratis ongkir yang tentunya membuat harga relatif lebih murah. Sekian. Oke, baik. Kak Michelle ini berarti suka ngeliat-liat dulu nih ya sebelum beli, kayak dipegang dulu kalau misalnya mau beli baju gitu. Nah, oke, berikutnya mungkin ada yang mau volunteer lagi? Jika tidak ada, mungkin oke, Kak Evan. Ya mungkin bagi saya perbedaan paling utama adalah dalam fisik saya juga setuju bisa melihat, merasakan dan bahkan mencoba barang tersebut terlebih dahulu. Cuman kelemahannya ya mungkin kalau bisa dirasa tidak cocok kita perlu mencari di lokasi lain. Sementara untuk dari online sendiri kita akan sangat mudah akan berganti-ganti toko atau berganti-ganti tempat bila tidak cocok dalam sebuah toko tersebut. Tuh. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Kak Evan. Mungkin yang lain ada yang mau jadi volunteer lagi? Oke, Kak Angelin. Oke, jadi menurut saya kalau belanja offline tuh barangnya tuh lebih bisa disentuh secara fisik. Jadi kita sendiri tuh bisa lihat kualitas barang itu. Cuman kalau online tuh barangnya tuh kita bisa beli kapan dan di mana saja. Terus pembayaran yang ditawarkan tuh juga lebih mudah dibandingkan offline. Oke, berarti dari sisi kepraktisan ya kalau di online. Nah, berikutnya yang terakhir, Kak Justin. Kalau dari marketplace sih biasanya lebih murah, terus jauh lebih beragam. Soalnya kadang kan kita cari barang di toko, nggak semuanya ada sesuai kriteria yang kita inginin. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah teman-teman narasumber menyebutkan 3 aplikasi marketplace yang kalian ketahui? Apakah ada volunteer? Boleh, Kak Michelle? Yang pertama pasti kalau saya Tokopedia, yang kedua Shopee, dan yang ketiga Lazada. Oke, terima kasih. Mungkin narasumber yang lain ada yang mau jadi volunteer? Baik, Kak Angelin. Kalau untuk saya lebih ke Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak. Baik, terima kasih tanggapannya Kak Angelin. Berikutnya ada yang mau jadi volunteer? Boleh, Kak Evan? Saya juga sama, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Oke, terima kasih Kak Evan. Dan yang terakhir, Kak Justin. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Seberapa jauh sih kalian mengenal brand Tokopedia? Ada yang mau volunteer? Oke, jika tidak ada, mungkin boleh dari Kak Angelin. Oke, Tokopedia ada sih di aplikasi HP saya, cuman tuh jarang dibuka dan cuman pernah berbelanja sekali doang. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin bisa Kak Evan. Oke, kalau saya sendiri, Tokopedia memang salah satu aplikasi yang ada di HP saya juga. Cuman saya tidak jarang menggunakannya. Hanya jika ada mungkin event-event tertentu saja yang Tokopedia adakan baru saya buka. Gitu. Oke, baik. Bisa selanjutnya bisa Kak Michelle Angelica. Ya, kalau saya memang sudah mendownload Tokopedia dan pastinya saya sering menggunakan Tokopedia hingga saya sudah merekomendasikannya ke keluarga saya untuk menggunakan Tokopedia. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir Kak Justin. Kalau saya udah mulai sering pakai Tokopedia, terutama Tokopedia kan sekarang bisa bayar tagihan atau beli barang. Jadi saya sudah lumayan sering pakai Tokopedia. Oke, terima kasih atas tanggapannya narasumber.
Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan ketika ada barang yang ingin dibeli? Apakah langsung beli di online store atau lihat dulu di offline store atau dibandingin dulu harganya mungkin? Oke, mungkin boleh yang pertama itu Kak Evan. Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin saya membandingkan terlebih dahulu apakah barang di offline store atau di online store lebih murah yang mana atau lebih terjamah di mana. Kemudian jika menjanjikan di online store, apa mungkin ada istilahnya official store-nya di online store. Nah, saya baru yakin beli di online store. Kalau tidak ada, saya akan memilih tetap offline store. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Evan atas tanggapannya. Yang berikutnya boleh mungkin Kak Justin. Kalau saya biasanya saya lihat dari review dan ratingnya. Kalau penjualannya tinggi dan ratingnya bagus, saya beli dari yang situ biasanya. Dari online. Iya, dari online. Oke, terima kasih Kak Justin. Berikutnya mungkin boleh Kak Michelle. Ya, kalau saya suka membandingkan harga terlebih dahulu di Tokopedia atau di offline store. Kalau harga yang di Tokopedia relatif lebih murah, tentu saya akan memilih berbelanja online. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir Kak Angelin. Oke, kalau untuk saya juga lebih cenderung sering membandingkan sih. Kalau misalnya tokonya punya online store dan offline store dan harganya sama, saya cenderung lebih memilih online store dibanding offline store. Oke, baik. Terima kasih para narasumber atas tanggapannya. Kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Apakah di situasi pandemi saat ini mengurangi frekuensi berbelanja kalian di toko fisik atau offline store? Kalau jika iya, kenapa? Dan jika tidak, bisa disebutkan juga alasannya kenapa. Mungkin yang pertama bisa dari Kak Michelle. Ya, baik. Kalau saya mengurangi frekuensi berbelanja offline karena memang saat pandemi ini tidak baik ya kalau kita langsung berkontak dengan orang lain. Maka saya lebih memilih belanja secara online. Jadi kita tetap di rumah saja. Baik, sambil menerapkan protokol kesehatan ya, Kak. Oke, berikutnya boleh mungkin Kak Angelin. Oke, kalau saya lebih jarang sih belinya di offline store selama masa pandemik ini karena juga lebih mudah kan lebih mudah online dibandingkan offline. Oke, baik. Nah, berikutnya mungkin bisa Kak Evan. Ya, tentunya sangat-sangat berkurang untuk datang ke toko offline ya. Karena ya pandemi gini banyak pembatasan, banyak toko offline juga yang tutup. Gitu. Jadi memang beberapa kali berbelanja lewat toko online. Oke, terima kasih Kak atas tanggapannya. Dan terakhir Kak Justin. Kalau saya selama pandemi ini udah agak jarang sih beli toko offline. Soalnya kan karena PPKM juga kan. Jadi lebih sering beli di online sekarang. Oke, jadi para narasumber ini sangat menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, mungkin bisa selanjutnya itu ada apa sih pengalaman kalian yang bisa diceritakan nih ketika menggunakan aplikasi Tokopedia? Mungkin yang berkesan gitu sehingga kalian tuh jadi user Tokopedia hingga saat ini. Mungkin boleh dari Kak Angelin. Oke, kalau aku kan pernah belanja sekali kan di Tokopedia. Waktu itu tuh beli sepatu. Kebetulan tuh aku tuh salah input alamat. Jadi dia kurirnya tuh salah kirim kan, terus nggak sampai-sampai. Jadinya aku pribadi chat ke Tokopedia gitu kan. Terus tanyain paket aku di mana. Nah, Tokopedia tuh fast respon banget. Jadi tuh aku nggak perlu capek-capek mikirin dan penasaran gitu loh paket aku di mana. Gitu sih kalau aku. Oke, bener banget tuh kalau misalnya paket nggak nyampe-nyampe tuh bawaannya kesel ya kadang. Nah, berikutnya bisa dari Kak Justin. Kalau dari saya sih Tokopedia itu kan sering ngasih mega cashback ya. Kayak waktu pas beli barang. Jadi pas lihat mega cashback itu nominalnya lumayan cashbacknya. Jadi harganya jadi jauh lebih murah. Apalagi kalau beli barang yang agak mahal. Iya, apalagi kita di kantong mahasiswa kayak gini kan butuh lah ya yang promo-promo kayak gitu. Oke, berikutnya bisa dari Kak Evan. Kalau saya juga sama, saya sering banget dapat kupon ya voucher diskon lah intinya. Dan yang pastinya tentu kalau dari Tokopedia sendiri enaknya ada gratis ongkir lah.
Oke, baik. Nah, yang terakhir bisa dari Kak Michelle. Baik, kalau aku tuh suka sama Tokopedia itu ketika kita jadi pengguna baru, itu ada traktiran belanja untuk pengguna baru. Nah, jadi kita tidak bayar sama sekali terlebih ya, kita dapat voucher, diskon gratis ongkir. Jadi benar-benar 0 rupiah. Itu sih pengalaman berkesan aku. Oke, jadi rata-rata tuh yang penting potongan harga ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin menurut Anda, apa yang menjadi kelebihan dari aplikasi Tokopedia dibandingkan dengan marketplace yang lain? Mungkin bisa dari Kak Michelle? Kalau Tokopedia tuh tampilannya mudah dipahami ya. Tentunya ketika kita menjual barang elektronik, itu pasti banyak diminati di Tokopedia. Jadi menurut saya ini jadi keunggulan dari Tokopedia sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Michelle atas tanggapannya. Mungkin bisa beralih ke Kak Justin. Kalau menurut saya Tokopedia tuh berani kasih cashback besar-besaran dibanding kompetitornya, dan cashback-nya dikasihnya tuh rutin. Oke, baik. Berikutnya bisa dari Kak Evan. Bagi saya sistem Tokopedia sangat bagus ya, kayak dia ada sistem leveling lah. Jadi secara penjual maupun pembeli itu ada levelingnya, dan makin tinggi levelnya kita bakal dapat ya voucher-voucher diskon lah. Selain itu buat UI-nya sendiri juga menarik lah dan gampang dioperasi bagi kita. Oke, menarik banget nih ngebahas UI. Berarti mungkin user friendly kali ya, Kak. Gampang mulai dari pesen sampai kita terakhir bayar. Kayak gitu. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak Evan. Dan yang terakhir Kak Angelin. Oke, kalau menurut saya kelebihan Tokopedia dibanding marketplace lain tuh servisnya lebih bagus. Terus kayak yang tadi aku bilang kan, fast respon juga. Terus pengembalian dananya tuh juga cepat, kayak langsung cairnya tuh ke rekening kita gitu. Oke, terima kasih Kak Angelin atas tanggapannya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang mungkin kurang mengenakan nih ketika menggunakan aplikasi Tokopedia? Boleh mungkin dari Kak Evan? Oke, jadi dari saya sendiri sangat ada. Jadi saya pernah menjadi koordinator percaya dana di sebuah organisasi, dan organisasi saya tuh punya sebuah Tokopedia. Jadi kita berjualan semacam merchandise di Tokopedia gitu. Nah, pengalaman tidak mengenakannya adalah beberapa paket saya hilang lah dalam perjalanan oleh kurir gitu, yang bekerja sama dengan Tokopedia tersebut. Memang sebelum saya packing dan sebelum saya kirim tuh ada bukti saya packing lah barangnya segala macam, terus dari pihak pembeli juga ada buktinya. Cuma saya juga tidak tahu nih parameter si Tokopedia tersebut apa ya untuk klaim refund-nya. Jadi kayak ini kan beberapa barang hilang, tapi tidak semuanya ke refund dengan kita mengajukannya dengan alasan yang sama gitu. Jadi ya cukup kecewa juga karena buktinya ada segala macam, tapi hanya sebagian gitu yang ke refund. Jadi kayak dari sekitar 3 barang cuman sekitar 1-2 yang ke refund, seperti itu sih. Oke, waduh pasti kecewa banget ya, apalagi kalau misalnya kita udah ngemodal juga tuh. Oke, berikutnya mungkin bisa dari Kak Michelle. Kalau saya sendiri, saya masih percaya sama Tokopedia ya. Jadi selama ini saya belum pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan selama menjadi pengguna Tokopedia. Oke, baik Kak Michelle. Terima kasih tanggapannya. Mungkin bisa dari Kak Justin. Palingan kalau dari saya itu sebatas barang sampai rusak. Tapi kalau di Tokopedia, saya selama ini kalau rusak saya klaim aman sih, bisa langsung dikirim hari itu juga yang bagus ya, selama respon penjualnya baik. Baik, terima kasih Kak Justin. Yang terakhir mungkin Kak Angelin. Oke, kalau aku sendiri sih aku nggak ada sih pengalaman yang nggak mengenakan sama Tokopedia. Baik, berarti sama seperti Kak Michelle ya, masih baik-baik aja. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Menurut Anda, apa yang menjadi kekurangan dari aplikasi Tokopedia? Mungkin bisa dimulai dari Kak Angel. Oke, kalau menurut aku kekurangannya tuh gambar produknya tuh lebih kecil loh dibanding marketplace lain. Jadi lebih susah lihat gitu. Itu aja sih. Wah, detail banget nih Kak Angelin sampai ngeliatin gambarnya kayak gitu. Keren. Iya. Oke, berikutnya mungkin bisa dari Kak Evan. Kekurangannya
tentu terkait masalah tadi kejadian yang tidak enakan adalah mungkin dari segi admin sih. Banyak proses yang perlu tahapi gitu, kayak banyak apa ya, tahapannya terlalu banyak gitu. Tidak apa ya, tidak satu admin saja yang mengurus saya. Jadi lebih ke oper-oper lah gitu, tidak efisien bagi saya sih gitu. Jadi memakan Oh, proses per hari gitu. ya, jadi harus ngulang-ngulang lagi ya kalau misalnya mau lapor gitu, kayak ngejelasin dari awal lagi kayak gitu. Iya betul. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Kak Justin boleh? Kalau saya sih udah cukup puas sama aplikasi Tokopedia sekarang ya. Saya nggak ada keluhan sih sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Justin. Dan yang terakhir Kak Michelle. Sejauh ini Tokopedia tuh fiturnya sangat lengkap ya. Jadi saya sendiri sangat suka menggunakan Tokopedia. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir. Setelah mengetahui nih kasus yang pernah terjadi di Tokopedia, seperti pengalaman teman-teman narasumber lainnya, kan tadi ada beberapa tuh yang cerita seperti Kak Evan, kayak gitu. Nah, apakah kalian masih ingin menggunakan aplikasi Tokopedia? Mungkin boleh dijawab dari Kak Michelle. Kalau saya sendiri, saya tahu ya kasusnya Tokopedia tuh pernah dilaporkan mengalami peretasan. Jadi diperkirakan 91 juta akun itu dibobol oleh hacker ya, seperti itu. Jadi hampir semua akun Tokopedia tuh berhasil diambil datanya oleh peretas. Nah, namun di sini menurut saya hal tersebut tidak terjadi ya kepada saya sendiri, dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap menggunakan Tokopedia. Karena menurut saya Tokopedia sendiri tuh dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana. Serta Tokopedia itu dapat memperketat sistem keamanannya dari kasus tersebut. Jadi Tokopedia akan terus memperbaharui kinerjanya untuk kenyamanan dan keamanan dari pelanggannya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Michelle. Ya, aku juga sempat dengar nih kasus yang waktu itu viral juga, tapi responnya juga cukup cepat dari Tokopedia. Mungkin bisa selanjutnya dari Kak Angelin. Oke, kalau aku sendiri karena udah mendengar kasus-kasus sebelumnya, aku tapi tetap mau menggunakan Tokopedia sih sebagai marketplace sehari-hari, karena juga kemarin, ada pengalaman yang menyenangkan juga dan berkesan buat aku gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Angelin atas tanggapannya. Mungkin bisa dari Kak Justin. Kalau saya sih tetap mau pakai Tokopedia. Soalnya karena dari dulu saya udah pakai Tokopedia, dan kalau ada masalah customer service-nya juga cepat tanggap selama kita chat terus. Jadi menurut saya aman sih. Saya udah coba juga, udah masalah juga udah kelar semuanya. Gampang kok. Oke, jadi memuaskan ya bagi Kak Justin. Terima kasih. Dan yang terakhir nih, Kak Evan. Saya sendiri mungkin akan tetap sih. Jadi karena mungkin apa ya, masih ada khawatir yang untuk dipertahankan untuk menggunakan Tokopedia. Cuman akan lebih berhati-hati di kemudian hari sih. Baik, jawaban Kak Evan tersebut sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada sesi FGD kali ini. Nah, dari hasil FGD tadi, kita bisa mendengar cerita dari pengalaman narasumber, opini, kritik, bahkan saran terhadap brand Tokopedia yang bisa menggambarkan sejauh mana Tokopedia berada di benak konsumen, seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen terhadap Tokopedia, sekaligus mengetahui positioning brand Tokopedia di benak konsumen. Nah, sebelum berpisah, mungkin dari divisi dokumentasi, Rico Nathanael bisa mengambil 2 buah foto atau screenshot. Oke, ya, sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Rico. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan kepada rekan-rekan tim sehingga sesi FGD kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama proses FGD ini berlangsung. Saya Felicia dan rekan-rekan tim pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.